Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Selamat tahun baru 2024. Saya mewakili Sinode GKY Gereja Kristus Yesus mengucapkan selamat tahun baru buat saudara sekalian. Kiranya Tuhan menyertai, menuntun, membimbing, dan menolong kita melewati akan tahun 2024 ini dengan baik. Hari ini adalah awalnya. Mari kita mau bersama-sama beriman dan mempercayai akan Tuhan di dalam akan kehidupan kita sepanjang tahun ini. We start good and we finish also well. Ya, kita sama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan, terima kasih kami memasuki tahun 2024 ya Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami di tahun 2023. Kami memasuki tahun 2024 dengan satu keyakinan yang tidak tergoyahkan. Kami tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan. Berkati firman yang akan kami renungkan hari ini ya Tuhan, menjadi akan pegangan bagi kami menghadapi menjalani hidup sepanjang tahun 2024 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya bacakan satu bagian firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, saya akan bacakan ayat yang pertama dan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara, kemudian ayat ke-14. Ayat ke-14 demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Saudara, saya tidak tahu bagaimana saudara melewati akan tahun 2023. 365 hari kita lewati. Saya banyak teman, keluarga, ya saya sendiri, pengalaman sendiri. Ada masa-masa kita bersuka cita. Ada masa-masanya kita bergumul, ada masa-masanya kita sulit, ada masa-masanya kita berduka karena kita kehilangan orang yang kita kasihi, baik karena sakit dan hal-hal lainnya. Saudara, namun di dalam setiap akan peristiwa-peristiwa yang kita sudah jalanin ini, adakah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Kita dapat merasakan kehadiran daripada Tuhan di setiap pergumulan-pergumulan itu. Atau mungkin di masa-masa sulit kita datang kepada Tuhan berdoa. Namun ketika kita berada di dalam masa yang baik, diberkati, berlebih, sukacita, tidak kekurangan, adakah kita masih mengingat Tuhan? Saudara, firman Tuhan tadi mengingatkan kita tidak pernah akan selamanya sama kondisinya, tidak ada pergumulan sama sekali. Bahkan saudara, termasuk anak-anak Tuhan, ketika kita bekerja, berdagang, bisnis, ada masa-masa sulit yang kita akan hadapi. Bahkan dalam hal kesehatan kita bisa sakit dan lain-lainnya. Mengapa saudara terjadi demikian? Saudara pernah memikirkan kenapa jalan tol, kita biasa temukan jalan tol itu tidak lempeng, tidak lurus saja dari satu kota ke kota itu. Dia biasa berbelok-belok, tikungan, begitu ya kan. Kenapa saudara? Karena kita kalau terlalu nyaman, ya lurus, kita bisa ngantuk, kita bisa lengah dan terjadi kecelakaan. Nah, hidup kita juga saudara, seringkali ketika kita nyaman, ya kita menjalani kehidupan ini tanpa adanya pergumulan, berkelok-kelok, naik turun saudara. Ya, kita terlalu nyaman dengan hidup ini, kita lupa, kita lengah, kita lupa Tuhan. Dan ini ya Tuhan seringkali mengingatkan kita kembali agar kita bisa berbalik kepada Tuhan. Ada tantangan, ada kesulitan,
Namun dalam segala sesuatu ini, saudara, kalau saudara bertanya kepada saya, kenapa hal-hal ini bisa terjadi pada kita? Bukankah Tuhan itu adalah gembala yang baik? Dia akan menjaga kita. Betul, saudara. Tapi kalau saudara membaca Mazmur 23 itu dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Namun di dalam akan Mazmur 23 itu bukan semua hal yang bagus yang ditulis. Dia membawa aku ke padang yang berumput hijau. Namun saudara, ya, kita ada apa? Gadamu dan tongkatmu di hadapan para lawanku. Nah, semuanya saudara itu ada yang di dalam akan kehidupan kita ini. Jadi saudara, itu adalah tantangan bagi kita semuanya, saudara. Ya, bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Sebab itu saudara, masuk tahun 2024 ini, ayo saya encourage kita, setiap kita melihat ke belakang. Bagaimana tangan penyertaan Tuhan sudah menyertai kita. Kita masuk tahun 2024 lebih serius, lebih dekat kepada Tuhan. Mungkin banyak resolusi yang sudah saudara lakukan. Saudara ingin ini, ingin itu, ingin mencapai ini, ingin mencapai ini. Tapi saudara tolong lihat, apakah kita punya New Year resolution itu ada unsur-unsur atau poin-poin tentang pertumbuhan rohani di dalam relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, di dalam kita menjalin satu persekutuan yang lebih indah bersama dengan Tuhan. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita, menyertai kita. Sang Immanuel ini akan terus beserta kita di dalam setiap kondisi, di dalam setiap pergumulan kita. Apapun yang saudara hadapi tahun 2024 ini, ingatlah, Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Hal ini saudara harus mempercayainya, bersandar kepada anugerah Tuhan itu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah pemeliharaan penyertaan Tuhan. Kami sudah memasuki tahun 2024. Tuhan, pimpin, tuntun kami di dalam anugerah daripada Tuhan. Tuhan menyertai kami agar kami boleh melewatinya dengan baik. Mungkin tidak selamanya kami akan melihat jalan itu lurus, baik bagi kami ya Tuhan. Ada kesulitan-kesulitan, ada jalan naik turun berkelok-kelok. Namun di semua jalan itu ada penyertaan daripada Tuhan. Terpuji namamu, dan dalam Yesus kami berdoa. Amin.